Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yawma idzin yattabi'una ad-da'i la 'iwaja lahu wa khashi'atil aswatu lir-rahmani fala tasma'u illa hamsa. Surat Toha 108 Tafsir Ibnu Katsir. Menurut tafsir Ibnu Katsir, setelah seluruh umat manusia dibangkitkan dari alam kuburnya, maka di hari itu pula mereka melihat berbagai situasi yang berbeda, dan sangat menakutkan. Mereka ini bergegas untuk memenuhi panggilan suara tanpa menyebut siapa, memenuhi panggilan suara yang memerintahkan untuk segera menuju tempat agar menghadap kepada Allah. Jikalau saja panggilan ini kontribusi penting tafsir Ibnu Katsir di sini. Jikalau saja panggilan ini dipatuhi di dunia,
jikalau saja panggilan ini dipatuhi di dunia, sungguh panggilan ini sangat bermanfaat bagi umat manusia. Namun sayang, panggilan untuk menuju Allah ini di hari ini sudah tidak memberi manfaat apapun. Sudah tidak memberi manfaat apapun. Insyaallah. Jadi untung kalau kita di dunia ini masih diajak sholat, masih diajak ngaji, diajak untuk dekat kepada Allah, karena ini adalah panggilan yang sangat bermanfaat untuk kita. Karena apa? Besok di hari kiamat pun kita akan dipanggil oleh suara tanpa menyebut siapa yang memanggil dalam tafsir Ibnu Katsir ini untuk menuju Allah. Namun sayang, panggilan yang sangat dipatuhi ini, panggilan yang sangat diperhatikan ini sudah tidak ada manfaatnya lagi, meskipun panggilan itu adalah menuju Allah. Na'udzubillah min dzalik. Maka beruntung mbak-mbak, kang-kang yang masih di pondok, lebih mudah, saya katakan ya, lebih mudah untuk memenuhi panggilan untuk dekat kepada Allah. Dan ini adalah keadaan yang paling bermanfaat untuk kita. Terus perjalanan umat manusia menuju mahsyar ini, perjalanan seluruh umat manusia menuju mahsyar ini adalah perjalanan yang penuh dengan ketenangan, fi sukunin, penuh ketenangan dan penuh dengan kerendahan, penuh dengan ketenangan dan penuh dengan kerendahan diri. Adapun dari seluruh umat manusia itu, ucapannya sangatlah lirih, sangatlah rilih, tidak seperti gemuruh ketika di dunia. Masya Allah, ini kritik ya. Mestinya ketika kita dalam keadaan takut, untuk tidak mempublikasikan ketakutan-ketakutan duniawi ini yang menyebabkan lupa kepada Allah, lupa kepada takut yang sebenarnya. Maka di titik ini atau menggunakan pendekatan tafsir Ibnu Katsir ini, kita sangat apresiatif ya, memberikan apresiasi kepada teman-teman kita, saudara kita yang sepakat untuk tidak memposting lagi berita-berita tentang COVID-19 agar tidak menimbulkan keresahan. Ya, ini menjadi titik balik kita ya, bahwa kalau kita sepakat bahwa pandemi ini adalah upaya untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, agar kita lebih gampang untuk mempersiapkan diri sowan kepada Allah, maka riuh-riuh ucapan kita tentu tidak kita isi dengan ucapan-ucapan kegaduhan, ucapan-ucapan yang menyebabkan kita jauh kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi sekali lagi sudah sangat tepat, misal ya, kita yang berada di pondok, tentu tidak hanya kita yang di sini, di berbagai daerah di seluruh Indonesia, insya Allah, di seluruh Indonesia insya Allah,
masih ada teman-teman kita, masih ada santri-santri yang dibimbing oleh Pak Kiai untuk tetap melaksanakan ibadah, untuk tetap melaksanakan pengajian, untuk tetap melakukan pendalaman agama, untuk tetap melaksanakan doa bersama dengan tanpa menebarkan keriuhan-keriuhan atau kegaduhan yang itu kontraproduktif dengan kondisi kita saat ini. Jadi sekarang yang tepat ya tentu kita ya yang berkecukupan membantu yang tidak berkecukupan atau kurang berkecukupan, yang kita bukan ahlinya di bidang pandemi atau endemik, ya sudahlah kita ngikuti saja para ahlinya dengan tidak memperkeruh situasi, dengan tidak memposting sesuatu yang menakutkan, karena di saat ini adalah saat yang tepat untuk lebih mudah atau saat yang lebih tepat untuk melaksanakan ya kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gambaran perjalanan dari alam kubur menuju mahsyar itu gambaran betapa manusia sudah tidak ada lagi riuh-riuh, sudah tidak ada lagi cengengesan, sudah tidak ada lagi meme-meme, sudah tidak ada lagi ya bully-bulian, sudah tidak candaan-candaan yang anehnya tidak ada manfaat, tapi lebih bagaimana kita menyiapkan diri kita untuk benar-benar siap sowan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira relevansi tafsir Ibnu Katsir terhadap diri kita atau kita saat ini menyadari betul bahwa mari kita tidak membuat keriuhan, tidak membuat kegaduhan. Maka tadi malam yang kita laksanakan untuk tetap ya bersolawat, berzikir tidak lain adalah upaya batiniah kita untuk menghadirkan Rasulullah Muhammad SAW di lingkungan kita, khususnya secara umum di sekitar kita ini, karena Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab An-Nikmah Al-Kubra, ini kitab yang alhamdulillah abah saya dulu dikasih kitab sama temennya yang kuliah di luar negeri. Ya, kitab ini dicetak di Mesir. Diceritakan bahwa dalam beberapa kesempatan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilihat oleh para aulia, para kekasih Allah, diantaranya juga zuriyat Rasulullah, yakni para habaib. Beliau kersorawuh, kersodatang di majelis, di mana majelis itu diadakan acara memperingati Maulid Nabi, mengenang sejarah Nabi, untuk dibaca, untuk diteladani, untuk diamalkan tentu, dan itu berarti maknanya sekali lagi dalam kitab An-Nikmah Al-Kubra kita berharap kerawuhan Kanjeng Nabi, kedatangan Nabi di tempat-tempat tertentu di mana Nabi tentu melihat semua umatnya, maka itu pertanda bahwa tempat itu akan dijaga oleh Allah untuk tidak diberi azab. Al-Quran jelas mengatakan suatu tempat ya di mana Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berada, maka Allah tidak akan memberikan azabnya. Wa ma kana Allahu liyu'adziba bihim wa anta fihim. Dan Allah itu tidaklah mengadab sebuah kaum jika di tengah-tengah kaum itu ada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada kekasih Allah yang paling disayangi, yaitu baginda Nabi. Maka disinilah sekali lagi saya mohon mbak-mbak, ya kangkang, ya kalau yang kangkang saya tahu sendiri, ya insya Allah lebih khusyuk. Memang anak-anak kecil tolong dipinggirkan situ. Ini mbak-mbak tolong mbak ya, yang belakang-belakang ini untuk tidak terkecoh dengan maaf ya, sebagian yang suka ngobrol itu ya tolong, ini benar-benar ini kegiatan yang dalam tanda kutip ya, kita harus jaga jarak, kita harus tahu protokol kesehatan, hati kita benar-benar tulus untuk dekat kepada Allah dengan bersolawat kepada kekasih beliau, kekasih Allah yang itu diperintahkan khususnya malam Jumat. Bahkan amalan yang paling baik di malam Jumat itu bukan lagi membaca Al-Quran. Yes, kalau Al-Kahfi Yasin sudah selesai ba'dal maghrib ya, tapi habis sisa kita 1 jam lebih bersolawat, karena memang riwayat mengatakan
amalan yang terbaik malam Jumat itu adalah membaca sholawat ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini tolong dipahami betul Mbak, Kang khususnya Mbak khususnya, maaf ini yang duduknya pojok sebelah sini, yang kita sering prihatin, yang nggak ada bedanya lah antara arisan, pengajian ribut, terus naudzubillah min dzalik. Sehingga tadi malam saya sempat memperingatkan ya, Mbak saya yakin Mbak tidak ya. Tapi kegaduhan belakang itu tolong untuk bisa dipahami, untuk tidak diikuti, kita lebih ke depan. Ya, tolong sekali ini, betul-betul ini. Karena bagaimana mungkin kita menunjukkan keseriusan kita untuk berzikir kalau kita masih, mohon maaf ya, masih pegang HP, masih chattingan, dan saya yakin itu akan tidak terjadi pada mbak-mbak, kan sudah saya larang keras untuk di majelis membawa itu. Ya tolong ya, yang lain itu untuk tidak ditanggapi, ya, nggak boleh sama Abi, itu saja nggak apa-apa. Ya, karena memang kita sedang benar-benar khusyuk untuk tidak memikirkan sesuatu apapun kecuali berzikir kepada Allah dengan atau melalui sholawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ucapkan terima kasih yang telah ya mengikuti ya kegiatan-kegiatan dengan khusyuk. Ya kalau mau nggak betah ya silahkan suruh di luar saja sana. Ada banyak tempat untuk chattingan, ada banyak tempat untuk ngobrol. Jadi tempat ini harus steril karena betul-betul kita berusaha untuk menunjukkan keseriusan, untuk tidak riuh, untuk tidak memikirkan duniawi. Ya tolong jadi tempat ini harus kita sepakati tempat untuk belajar, tempat untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Siapapun dia, jangan pandang itu keluarga, pastikan kalau tidak benar, tolong untuk tidak diikuti, dan kalau ngajak, tolong tegas, kata Abi nggak boleh, itu saja. Saya pastikan saya akan menjamin itu hak Anda untuk khusyuk, hak Anda untuk konsentrasi di sini. Terus, menurut tafsir Munir, menurut tafsir Munir, menurut tafsir Munir, ya, setelah umat manusia dibangkitkan dari kubur, setelah umat manusia dibangkitkan dari kubur, kemudian melihat berbagai gunung yang sudah tidak ada lagi, maka mereka semua akan mengikuti panggilan suara. Mereka akan mengikuti panggilan suara yang mengarahkan menuju mahsyar, yang mengarahkan menuju mahsyar. Semuanya konsentrasi menuju satu arah. Semuanya konsentrasi menuju satu arah. Dan menurut pendapat yang kuat ar-rajih, dan menurut pendapat yang kuat atau ar-rajih, bahwa yang memanggil itu adalah malaikat Jibril. War-rajihu an-nadaiya Jibrilu, ya, wan nafihu Israfil, ya, yang panggilan yang memanggil itu adalah malaikat Jibril, sedangkan yang meniup sengkala, sebagai awal kehidupan kiamat
adalah malaikat Israfil alaihissalam. Adalah malaikat Israfil alaihissalam. Jadi ada perbedaan penafsiran ya. Kalau tafsir Jalalain itu tegas yang mengajak atau menyuruh menuju mahsyar adalah malaikat Israfil. Tafsir Ibnu Katsir sama sekali tidak menerangkan siapa yang memanggil-manggil itu yang mengarahkan menuju mahsyar. Tafsir Munir mengatakan berarti kalau yang rajih yang unggul berarti ada yang tidak unggul menurut Syekh Nawawi. Yang unggul atau yang rajih, pendapat yang unggul atau yang diunggulkan itu adalah malaikat Jibril yang manggil ya. Mari ke sini menuju mahsyar, yaitu silakan dipahami bahasanya apa, pokoknya suara yang mengarahkan untuk menuju satu tempat untuk menghadap kepada Allah, dan situ tempat dinamakan mahsyar. Nah berarti ghairu rajih atau yang dianggap tidak rajih ya bisa selain malaikat Jibril, bisa jadi malaikat Israfil. Meskipun di dalam kitab ini juga dikatakan yang memanggil dan mengajak menuju mahsyar itu malaikat Jibril, namun tetap yang meniup sengkala untuk yang kedua kali sebagai pertanda awal kehidupan hari kiamat adalah malaikat Israfil alaihissalam. Gitu. Tidak ada seorang pun dari umat manusia, tidak ada seorang pun dari umat manusia yang tidak mematuhi seruan ini, akan tetapi semuanya kompak untuk mengikuti perintah menuju mahsyar itu. Titik. Suara umat manusia saat itu, terdengar tenang, khusyuk, terdengar tenang ya, sebagai wujud rasa takut. Tenang sebagai wujud rasa takut atas kewibawaan Allah yang Maha Rahman. Jadi kebayang saja ya, kalau kita kedatangan guru kita, ulama kita, atau orang-orang yang dikasih oleh Allah, betapa kita ini haibahnya begitu ya. Jadi karismatiknya beliau ini mempengaruhi kita, apalagi ini bertemu dengan zat yang maha memberi karismatik atau memberi ya kehaibahan. Jadi dalam tafsir Munir li haibatir rahman, karena ya kehaibahan ya, karena sifat karismatiknya Allah yang sesungguhnya, sehingga semua orang ya berjalannya tertunduk, tidak ada suara riuh-riuh ya, tidak ada suara-suara yang bisik ya, suara-suara ribut atau punten ini biasanya wong wedok orang ngaji, orang arisan, orang acara jalan ribut. Naudzubillah, ya tentu tidak semuanya ya. Karakteristik inilah tolong untuk tidak Anda ikuti. Mbak-mbak yang pernah nyantri, tolong acara-acara penting ya toh, acara-acara keagamaan khususnya zikir, tolonglah HP-nya dimatikan, minimal di silent untuk tidak banyak melihat selain apa yang Anda baca, apa yang Anda lihat, sebagai wujud keseriusan memenuhi panggilan untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus
Saat itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya tentu melalui Nabi, diberitahu oleh Allah bahwa sudah tidak lagi terdengar suara umat manusia, sudah tidak lagi terdengar suara umat manusia, kecuali suara bekas injakan kaki, suara bekas injakan kaki mereka. Ya. Sebagaimana suara yang terdengar dari injakan kaki-kaki onta yang berjalan di gurun pasir, yang berjalan di gurun pasir. Ini adalah pendapatnya sahabat Ibnu Abbas. Ini adalah pendapatnya sahabat Ibnu Abbas dan beberapa sahabat yang lain. Jadi untuk menggambarkan ya kalau suara kuda itu masih ada gedebuk-gedebuknya ya, karena kuda itu cepat, relatif cepat kuda itu. Tapi kalau onta itu relatif pelan, tenang. Itu gambaran. Jadi tentu tidak sama persis. Wong kaya itu kan enggak persis ya, tetapi untuk memudahkan. Begitu ya, memudahkan. Oh, calonnya Mbak ini seperti siapa wajahnya? Oh, seperti artis ini. Itu untuk memudahkan gambaran. Tapi sama enggak? Ya enggak. Jadi ini hanya sekedar ilustrasi untuk menggambarkan ketenangan saat umat manusia bangkit dari kubur menuju mahsyar. Sudah tidak ada lagi riuh-riuh, sudah tidak lagi towel-towel, sudah tidak ada lagi mengatakan apapun kecuali merasa takut, merasa cemas, gelisah karena memang situasi kanan kiri berbeda dengan situasi di dunia, dan itu lagi-lagi adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Ya. Jadi kalau kita paham dengan filosofi ini, ya kalau kita ini akan merasa ketakutan, ya mestinya kita itu akan merasa ketakutan kalau hari-hari kita ini tidak kita isi dengan sesuatu yang baik. Maka kalau kita samakan, ya tentu maknanya kontribusi apa yang bisa kita lihat dari cerita Yaumul Mahsyar, cerita kebangkitan kubur menuju mahsyar ini. Di situ semua orang tertunduk, semua orang tertuju pada panggilan malaikat Jibril atau malaikat Israfil. Tentu tafsirnya bisa berbeda-beda, tapi esensinya adalah sama, bahwa ada panggilan yang mengarahkan untuk kita menuju mahsyar. Dan di situ kita sudah tidak ada riuh lagi, yang ada adalah ketakutan melihat kanan kiri. Itu maknanya apa? Ya jadikanlah ketakutan itu ketakutan hanya kepada Allah. Kalaupun kita takut pada corona dalam tanda kutip ya, makhluk, ya tentu ketakutan yang proporsional. Jadikan corona itu sebagai sarana untuk melihat kebesaran Allah, untuk bisa lebih takut kepada Allah yang menciptakan corona. Saya kira itu. Jadi proporsional ya. Kita takut kepada binatang itu tentu caranya dengan lari. Takut dengan Allah itu dengan cara mendekat. Saya kira itu sudah selesai lah keterangan. Tapi maknanya filosofinya begini. Oke, untuk kita apa? Begitu loh. Untuk kita apa? Ya pandemi ini harus kita pahami bahwa ini adalah situasi yang paling tepat untuk lebih takut kepada Allah dengan tentu menjaga kesehatan. Itu bagian dari taat kepada Allah, karena kebersihan, yang menjaga pola makan yang sehat, pola hidup yang sehat, halal dan bersih itu wajib. Oleh kita kan seperti itu. Menjaga kesucian, wudhu itu tidak hanya sekedar baik, tapi wajib. Cuci tangan bagi kita itu menjadi wajib kalau cuci tangan itu adalah wudhu kan. Dan itu harus dimaknakan yang lebih. Jadi tidak hanya sekedar dalam tanda kutip ya, tidak hanya sekedar jaga jarak dalam tanda kutip bagi kita yang laki-laki perempuan sudah sangat tidak diperkenankan.
kecuali mahram ya. Dan ingat ya, sepupu itu bukan mahram. Sepupu itu bukan mahram. Jadi kalau bukan mahram yang nggak boleh deket-deketan, karena sepupu itu boleh dinikahi. Hati ya. Ingat ya, kalau sudah gede, sudah balik ini bukan mahram, boleh dinikahi. Ya, anaknya kakak nikah dengan anaknya adik, ya paham ya? Atau anak nikah dengan ponakan kita itu boleh, anak kita nikah dengan ponakan kita boleh. Sehingga mereka itu harus benar-benar dijaga, jangan sampai sembarangan. Itu satu ya. Tentu kalau di pondok kita sudah diajarkan betul ya. Kenapa kita ngaji ada satir? Ini kan bagian dari pembelajaran yang jauh sebelum ada Quran. Pola hubungan kita ngaji nggak desek-desekan kan sudah ada. Dikasih meja itu maknanya benar kok dewe-dewe kan gitu. Dan ini jauh sebelum ada Quran sudah kita lakukan ini kan. Bayang coba kalau tidak ada meja, potensi untuk saling lendetan terjadi. Situasi untuk saling berdekatan sangat mungkin, tapi kalau mejanya satu persatu, itu otomatis kita terkondisikan untuk bagaimana inilah kita berjalan sendiri-sendiri dalam tanda kutip ya, serius mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan secara mandiri. Benar. Saya ngantuk ya silahkan ngantuk, saya tanda kutip ya. Silahkan yang pikirannya kemana ya silahkan kemana, tetapi kita secara kondisi sarpras lah gitu kalau kita sedikit berbicara meditasi. Nah, bagaimana mungkin pembelajaran itu efektif ketika sarprasnya dalam tanda kutip ya, tidak terpenuhi. Oke lah, kamar kita memang biasa, kamar kita memang dengan sedemikian itu desek-desekan, taruhlah walaupun tidak sedek-desekan di sarang kalau kita berbicara, tidak sedek-desekan ketika di Lirboyo, tidak sedek-desekan ketika di Al-Falah Ploso, tetapi ketika ngaji saya pastikan ini kita lebih terarah. Subhanallah, tentu mereka ini luar biasa ngaji tanpa meja atau tanpa lingkungan yang bersih kayak begini, ngaji di pinggir-pinggir jalan, di ngarep-ngarepin dalam kiai sebenarnya kiai di bawah pohon jambu. Mohon maaf yang diduduki saja bukan tersedia seperti ini, nggak muat kok sih majelis ini. Yang diduduki itu apa coba? Punten, kelapa belekatoan namanya. Kelapa yang dipotong jadi dua itu jadi tempat duduk. Itu sana gitu. Makanya ini mohon maaf ya Mbak-mbak, Kang pahami betul bahwa di sini kita dikondisikan untuk selalu jaga jarak dalam tanda kutip ya, bahwa perjalanan kita nanti akan sendiri-sendiri seperti ini. Meskipun kesendirian kita bukan berarti kita tidak peduli dengan lingkungan ya, tapi ini kita sedang menjadi pribadi yang akan mempertanggungjawabkan amalnya kita sendiri-sendiri. Maka Mbak-mbak ya, kancane gak nulis ya jangan terpengaruh. Kancane ngantuk ya jangan terpengaruh. Betul. Kancane nggak konsentrasi juga usah terpengaruh. Karena urusannya sudah beda. Kalau sudah urusan dengan Allah, pastikan bahwa kita akan sendiri-sendiri. Kenapa kita bareng-bareng? Ya tentu maknanya adalah ini adalah upaya untuk memudahkan kita untuk memotivasi lebih gampang untuk berbuat baik. Jadi pertemanan kita itu adalah pertemanan yang bisa memotivasi untuk lebih baik. Itu saja. Soal nanti kalau sudah berhubungan dengan Allah, pastikan bahwa kita akan sendiri-sendiri. Gitu ya. Dan pastikan kita berusaha untuk menyampaikan ucapan-ucapan, baik ucapan langsung maupun melalui medsos. Pastikan ucapan itu adalah ucapan yang lebih mendekatkan diri kepada Allah. Bukan ucapan yang lebih meresahkan dirinya, apalagi melalaikan kepada Allah. Ya tentu saya katakan, itu akan lebih bermakna yang Anda tulis ketika itu adalah dasarnya dari kitab, dasarnya dari pengajian, bukan memposting, memforward dari seseorang kepada seseorang sehingga tidak jelas. Tolonglah, itu bukan akhlaknya santri. Copy paste itu bukan akhlaknya santri. Ilmunya santri, akhlaknya santri adalah hasil ngaji, dicatat, didokumentasikan, diambil saripatinya, tentu untuk diri sendiri dan tentu untuk keluarga. Itu saja. Ya, jadi maknanya daunnya yaidah yang baca itu ya maknanya seperti itu. Ngaji tidak harus dengan banyak orang, tentu ngaji dimulai dari diri sendiri, dari keluarga, kemudian baru orang lain. Saya kira itu untuk saat kita saat ini. Jadi ya saya terima kasih sekali grup-grup kita isi tidak yang lain, tetapi ya untuk berdoa, untuk menerima ilmu, untuk menerima nasihat dari guru kita. Terus menurut tafsir Baidawi, menurut tafsir Baidawi,
pada saat hari di mana gunung sudah diluluh lantahkan, di mana gunung sudah diluluh lantahkan, gitu ya. Dan umat manusia bangkit dari alam kubur, dan manusia bangkit dari alam kubur sebagai awal hari kiamat, sebagai awal hari kiamat. Maka semua umat manusia itu akan mengikuti seruan suara, akan mengikuti seruan suara yang mengajak menuju Allah. Nah, ini benar, ini menuju Allah secara hakikat, mengajak menuju Allah, yaitu menuju mahsyar. Berarti mahsyar itu pertemuan seluruh umat manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Menurut satu pendapat, suara ajakan ini adalah, menurut satu pendapat, suara ajakan ini adalah suaranya malaikat Israfil, adalah suaranya malaikat Israfil. Ya, ingat ya, tafsir Jalalain, tafsir Baidawi itu lebih cenderung memaknai ad-da'i, gitu ya, yattabi'una ad-da'i, dai yang mengajak atau menyeru untuk menuju Allah itu adalah malaikat Israfil. Terus beliau berdiri, beliau berarti malaikat Israfil ya. Beliau berdiri di Padang daerah Padang ini, sekitar Baitul Maqdis. Ini lebih dekat, di Padang sekitar Baitul Maqdis. Seluruh umat manusia terfokus memenuhi suara beliau, terfokus memenuhi ya seruan suara beliau, sehingga tidak ada satupun yang tidak memperhatikan. Patuh, nurut. Gitu. Tidak ada lagi suara umat manusia. Dikarenakan merasakan kewibawaan, Allah yang Maha Rahman. Gitu. Yang terdengar dari umat manusia, saat itu adalah suara bekas injakan kaki mereka, ya, yang sangat lambat,
sangat lambat, nggak gesa-gesa ya, nggak bludak-bluduk ya, yang sangat lambat sebagaimana bekas suara injakan onta. Titik. Jadi kalau kita sudah memahami filosofi ini, kalau kita merasakan kewibawaan Allah, kalau kita memahami bahwa sholat, ngaji, ya zikir itu adalah kita sedang bermunajat kepada Allah, kita sedang ya konsentrasi menghadap kepada Allah, tentu yang kita lakukan dengan sepenuh hati, nggak berani tolak-toleh, nggak berani tolak-toleh, punten, nggak berani tolak-toleh, nggak berani tolak-toleh. Dan sekali lagi kita malu sama Dede Ali. Gitu. Kita tahu Dede Ali kan dia jenis cilik ya rata serangan ali rewel. Tapi kalau sudah masuk ke majelis ini, punten langsung dia mendengarkan atau disolawati, digendringi tambah turu. Jadi mohon maaf ini sesungguhnya kan pelajaran bagi kita, ya, bagi saya pribadi. Tentu ya ini maknanya kan kita malu. Sing tua-tua, sing gerang-gerang, sing pokrak-pokrakan, cara-cara Jawa ini gerang pokrak itu masih ya sudah dewasa lah, dewasa banget nih. Cara Jawa ini gerang itu gegeri kayak orang. Artinya pas sudah melengker gini. Itu tapi kenapa kita kok masih mohon maaf kalah dengan anak kecil yang belum punya dosa atau belum punya problem dalam tanda kutip dengan hubungan dengan Allah, nggak punya problem. Untuk memahami bahwa ini adalah media untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kenapa kita yang tua-tua yang gede-gede kok orang konsentrasi? Mestinya itu seperti itu. Ya tentu saya berterima kasih secara umum santri-santri memperhatikan. Tetapi untuk tidak terpengaruh yang tidak konsentrasi maksud saya begitu. Jadi ini tolong pahami betul bahwa ketika kita di majelis dalam rangka ngaji, kita di majelis dalam rangka jamaah, pahami ini kita sedang merasakan ya kewibawaan Allah. Kita akan berhadapan dengan Allah, bermunajat dengan cara sholat, sehingga betul-betul kita memahami bahwa ini adalah cara-cara kita untuk menyiapkan kehidupan kita di hari kiamat kelak yang agar kita tidak mengalami ketakutan yang berkali-kali. Rasulullah Muhammad SAW secara tegas mengatakan begini, siapa yang di dunia ini tidak merasakan ketakutan kepada Allah, maka tinggal hari kiamat dia akan merasakan ketakutan totalitas kepada Allah. Tapi kalau di dunia ini kita sudah takut kepada Allah, takut pada hari kiamat itu, maka besok takut kita di hari kiamat adalah takut yang proporsional. Karena Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda, Innallaha la yad'u khaufaini 'alal 'abdi. Allah tidak akan meletakkan dua ketakutan kepada hambanya. Ketakutan di dunia dan ketakutan enggak mungkin. Satu pokoknya takutnya. Maka ini catatan untuk saya pribadi dan untuk semuanya bahwa maksudnya gimana Bi? Ya kalau kita di dunia enak-enakan, nyaman-nyamanan, seolah-olah tidak ada takut-takutnya kepada Allah, takut-takutnya pada hari kiamat, ya sudah. Berarti takutan kita numpuk nanti di hari kiamat. Tapi hari ini kita habiskan takut kita kepada Allah, takut kita untuk menghadapi kiamat, maka insya Allah kata Nabi di hari kiamat, kalaupun kita takut ya takut yang standar, takut yang proporsional, karena kita memang sudah rasa takut kita sudah kita habiskan di dunia ini. Terus itu maksud saya. Jadi ini menjadi catatan kecil untuk kita, tetapi catatan kecil ini semua menjadi modal ke depan. Ya tolong ada tempatnya. Ketika saya tidak melarang guyon, kita karena santri juga senang guyon wajar, meskipun santrinya guyonnya santri ada ilmunya, tetapi tolong ketika di tempat-tempat seperti ini pahami betul bahwa ini adalah media untuk sarana, media untuk ketemu dengan Allah, menghadap kepada Allah, harus merasakan kewibawaan Allah. Bayangin coba berapa banyak teman-teman kita yang pengen ngaji, pengen mondok tapi belum bisa mondok. Berapa banyak teman-teman kita yang pengen sekolah, pengen kuliah karena 1 dan 2 tidak bisa sekolah kuliah. Kita diberi anugerah atau tentu makna yang lebih dalam lagi kita hari ini kita masih menghirup oksigen dengan gratis. Yang saya sampaikan tabung yang paling kecil yang dijual di Kuparan itu dekatnya Ricis itu minimal adalah 250 sampai 270 ribu per oksigen. Apa itu kita gratis kayak begini. Ini kalau kita nggak pahami kan ini repot. Kalau tidak menambah khusyuk kita, tidak menambah syukur kita, nggak nambah semangat kita kepada Allah, ini kan ya sudah sengsara tambah sengsara lah, sudah jatuh tertimpa tangga lah kira-kira ibarat kita
di era pandemi kok tidak mau bersyukur, tidak mau serius dalam ibadah. Jadi mari bareng-bareng kita jadikan tempat ini sebagai tempat untuk saling memotivasi agar lebih baik. Mari kita jadikan tempat ini untuk bersama-sama deres ya, untuk mengucapkan kalimat Al-Quran, zikir dan seterusnya untuk lebih mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di titik ini saya terima kasih kepada mbak-mbak kakang yang mau terus di sini, mau rojaah hafalan di sini, mau belajar AIU ya, qiraati di sini yang sungguh itu tidak sesuatu yang gampang. Saya terima kasih sekali karena yang berterima kasih tidak hanya kita, tidak hanya kami, tapi siapapun yang berjasa untuk terwujudnya tempat ini. Betapa senangnya beliau melihat tempat ini digunakan untuk ibadah, digunakan untuk ngaji, digunakan untuk munajat kepada Allah, dan insya Allah tempat ini akan kita jaga terus sampai nanti ajal yang memisahkan kita dengan tempat ini. Amin. Ya Allah, wa